Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Pancabudi Idaman Tbk, kode sahamnya PBID. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi public expose yang paling baru ya, di 26 November 2020. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, ini ada plastik mereknya Tomat. Nah, ini diproduksi sama si PBID. Ya, dan juga ada wayang ya. Di sini wayang ini juga buatan si PBID ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, profitability dari perusahaan ini di saat pandemi justru meningkat. Ya, laba operasinya itu dari 236 miliar sekarang 355 miliar. Naik 50%, laba bersihnya juga naik dari 148 miliar di tahun lalu, sekarang di 270 miliar. Net profit marginnya meningkat 2 kali lipat lebih dari 4,2% menjadi 9,4%. EBITDA-nya juga naik dari 267 miliar menjadi 403 miliar. Secara neraca juga tambah sehat ya, 302%, current rasionya meningkat menjadi 351%. DER-nya juga membaik, turun dari 34% menjadi 28%. Jadi cukup oke. Dan kalau misalnya kita lihat histori pembagian dividennya, ini terus meningkat dari 43 lalu ke 50 dan terakhir di 59. Ini dividen payout ratio-nya juga cukup stabil dan cenderung meningkat, di terakhir di 49,6%. Perseroan juga mendapatkan award ya, seperti Best Brand Award untuk merek Tomat dan Wayang, dan juga Top Brand Award buat merek Tomat dan Wayang. Keunggulan kompetitif perusahaan ini apa sih ya kan? Jadi merupakan pemimpin pasar di consumer packaging. Pelanggannya ada 10.000, bisnis modelnya terintegrasi, ada award, dan juga produknya bervariasi. Nah, ini dia. Kalau misalnya diambil dari Frost & Sullivan, jadi si PBID ini merupakan market leader di Jakarta, sekitar 46,5%. Kalau menurut estimasi perusahaan, market share-nya di Indonesia ini mencapai 32%. Jadi merupakan market leader di industrinya. Kita akan coba lihat dari Stockbit, kira-kira kinerja perusahaan ini seperti apa. Kita mulai dari financial-nya terlebih dahulu ya, dari interim year to date. Nah, ini dia. Sebenarnya dari total pendapatan, ini perusahaan ini mengalami penurunan ya, dari 3,49 triliun menjadi 2,87 triliun. Nah, labanya tapi meningkat dari 148 miliar menjadi 271 miliar. Ini karena memang gross profit marginnya meningkat ya, meningkat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan dari return on equity-nya, ini juga meningkat ya, dari 8% sekarang 14,79%. Ini untuk dari income statement-nya. Sekarang kita lanjut ke cash flow statement-nya. Nah, untuk yang 9 bulan, cash flow from operation-nya meningkat dari 296 menjadi 336. Investasinya 140-an miliar, jadi cukup stabil. Capex-nya cuma sekitar 30 sama 60 miliar. Jadi kalau boleh dikatakan free cash flow-nya sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat tinggi. Lalu kita bakal melihat secara annual-nya si PBID ini seperti apa kinerjanya. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2019, pendapatan ini cenderung stabil, meningkat ya, dari 3,1 T menjadi 4,6 triliun. Labanya dari 138 miliar menjadi 224 miliar. Walaupun di tahun 2018 ini sempat 298 miliar. Oke, kalau misalnya kita mau lihat dari key statistiknya, kira-kira secara rasio seperti apa si PBID ini. PBID ini punya current ratio di 3,51, jadi sangat sehat. DER-nya juga kecil banget ya, di 0,12. Long term debt-nya dibagi dengan equity cuma 0,02, jadi sangat sehat. Kemungkinan buat gagal bayar nggak ada ya, karena sangat bagus neracanya. Return on equity di 18,9%, jadi cukup oke. Sekarang kita masuk ke harganya. Nah, ini dia harganya. Current PE ratio-nya di 6,49 kali. Ini buat di harga 1190 ya.
Jadi masih cukup murah sebenarnya buat perusahaan yang bisa mencatatkan return on equity hampir 20%. Dan kalau misalnya kita lihat price to book value ratio-nya 1,23 kali, ini juga cenderung murah. Karena kalau return on equity bisa 20%, harusnya PBV-nya itu bisa di angka 2 kalian. Ya, di sekitar 2 kali. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuasinya ya, kita bakal coba pakai valuasi dari Stockbit. Target price dari PBID ini 1354. Jadi terakhir harganya 1190, ada potensi kenaikan sekitar 14%. Kalau menurut konsensus bahkan lebih tinggi lagi di kisaran 1500 sampai 1550. Jadi ada potensi kenaikan lagi sekitar 300-an rupiah ya buat si PBID ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.